Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Senin malam di acara Ngobrol Santai. Ngobrol santai dengan teman-teman dari komunitas HR UMKM atau HR Academy. Oke, saya Indra Uno. Sambil kita melihat siapa nih yang hadir, ada Anisha dan Junk Yogurt. Tapi sebelumnya kita sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita lihat yang satu ini ya, guys. Kebaca nggak nih? Bentar. Saya baca dulu ya, agak-agak kecil. Bunda Tuti, Jawa Tengah. Bunda Tuti nanya, Pak Indra, terima kasih sudah selalu memberikan inspirasi, Masya Allah, buat kami UMKM kecil yang kadang suka bingung. Terima kasih juga sudah memberikan tips-tips bermanfaat juga buat saya. Saya mau tanya, kalau di daerah, Masya Allah, terima kasih sama-sama. Saya mau tanya, kalau di daerah Jawa Tengah, di kecamatan gitu, saya tanya nggak ada program OKOC, saya mau ada mentoring gitu Pak, kalau lagi bingung, minta masukan. Oke, Bunda Tuti, jadi OKOC ini kan lahirnya di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena Jakarta dipandang sebagai contoh yang bisa dilihat oleh semua daerah. Kalau di Jakarta bisa ada suatu program yang memberikan solusi terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, ini bisa disebarluaskan atau direplikasi atau diterapkan di daerah lain. Terus kebetulan, bukan kebetulan, saya juga tinggalnya di Jakarta. Dan ada contoh di Jakarta namanya Yayasan Min Uno Foundation, yang khusus untuk teman-teman mahasiswa yang mau dapetin program versi mahasiswanya OKOC. Nah, kita so far sih ya, sejauh ini udah kerjasama dengan banyak komunitas. Supaya apa? Supaya tersebar di banyak tempat, orang-orang yang bisa ditanya, terutama mengenai usaha. Artinya apa? Ya, semacam pendampingan usaha dan pelatihan usaha ya. Nah, kita tahu juga, misalnya Bunda Tuti, produknya apa ya Bunda Tuti ya? Bunda Tuti misalnya punya keahlian, kalau di Jawa Tengah, keahlian misalnya masak gudeg. Nah, enaknya gudeg itu seringkali nggak ada hubungannya dengan gudegnya bisa ada terus. Ya, usaha gudegnya bisa ada terus. Kenapa? Karena dua hal yang berbeda. Satu, itu keahlian untuk bikin gudeg, enak. Kedua, keahlian mengelola usaha gudeg. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kita punya pelatihan-pelatihan dan pendampingan usaha untuk dua-duanya. Ya, bicara mengenai skill untuk produksi, terus skill untuk mengelola usaha tersebut. Supaya apa? Supaya ada terus dan bertumbuh terus. Nah, kalau di kecamatannya Bunda Tuti nggak ada, sekarang ini zamannya virtual atau digital. Artinya selama Bunda Tuti bisa akses IG atau Instagram, selama Bunda Tuti punya smartphone atau lingkungan dekatnya ada smartphone, itu kita bisa daftar ke okoce.net. Supaya apa? Supaya disambungkan kepada teman-teman komunitas yang paling dekat dengan daerahnya Ibu. Dan paling dekat itu nggak melulu harus bisa datang terus tatap muka saja, tetapi sementara waktu
belum bisa tatap muka, bisa melalui layar, tatap layar. Ya, ilmu itu hampir sebagian besar tidak dibatasi, mau tatap muka maupun tatap layar itu bisa ter tertransfer lah. Ilmu itu bisa ditransfer, bukan cuma uang aja yang bisa ditransfer, tapi ilmu juga bisa ditransfer. Ya, nah maka itu kita adain platform okoce.net, dan platform ini makin lama makin banyak, sampai satu saat mungkin di kecamatannya Bunda itu Bunda bisa menjadi mentor atau pendamping usaha untuk teman-temannya yang lain. Ya, jadi kalau melihat belum ada di kecamatannya, bisa kerjasama dengan misalnya OKOC, komunitas OKOC yang namanya HR UMKM atau HR Academy. Ya, jadi bisa gabung di situ, udah itu terus ajukan, boleh nggak saya menjadi pertama penyambung lidahnya di kecamatan tersebut. Nanti lama-lama naik, udah dilatih berapa kali bisa menjadi pendamping pemula, pendamping menengah, pendamping utama misalnya ya, atau pendamping ahli. Itu bisa juga seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Bunda Tuti untuk segera daftar ke okoce.net. Oke. Kita lihat ya, siapa nih yang hadir malam ini. Oke. Nah, itu ya, ada Mas, ada Mbak. Ini mudah-mudahan udah hadir ya. Coba kita lihat. Langsung aja ya, Kak Anisha Mariana dan Jang Yogurt. Coba kita lihat. Anissa Mariana udah request. Coba saya lihat ya. Jang Yogurt. Oh, udah ada juga. Gurunya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran jelas? Pak Oke. Profesor, kedengaran jelas. Bentar ya, bentar. Dengar? Suara saya kedengaran? Kedengaran? Oke, aman. Tinggal tampang saya ya tadi cuman kelihatan dagunya doang kayak gini. Kok dagu? Jidat saudara. Ini Jang Yogurtnya nggak berhasil nih. Saya undang lagi nih. Jang Yogurt. Saya undang lagi. Ini di kota apa nih? Saya dari Bogor, Pak Profesor. Saya panggilnya apa nih? Bapak Profesor atau gimana nih? Saya lagi di Bandung, tapi aslinya Jakarta. Maksudnya tinggalnya di Jakarta. Saya lagi di Bandung sekarang. Oke, bentar ya, saya undang Jang Yogurt. Mudah-mudahan bisa gabung. Barusan gagal gabung. Oke. Nah, sambil nunggu, kita perkenalan dulu boleh nggak? Boleh. Perkenalan pribadi Selamat malam. Silakan. Selamat malam Bapak Indra Uno. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman. Branding saya Dapur Anis. Saya tinggal di Bogor. Saya produksi roti bagelen mini dan snack-snack kampung seperti rengginang matang, kembang goyang, kayak gitu. Bang, halo Bang. Saya tinggal di Bogor. Oke. Bang Indra,
Oke, makasih. Panggilannya apa ya? Anis. Oh, Anis Bang atau Indra. Anissa? Nama brandingnya Dapur Anis. Halo Bang. Oh, Anissa. Oh, tapi panggilan pribadinya apa? Anis. Anis. Anissa ya. Oke, oke. Anis atau Anis. Nisa. Oke, Berarti brandingnya Anis. oke. Terus ada Kang Jajang. Kang Jajang. Oke, Udah kita jajan ini selamat belum? malam. Selamat malam, Bang. Halo. Gimana, sehat, Bang? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini suaranya emang ceria begini malam-malam apa setiap hari apa cuma buat ngobras doang? Enggak, kalau saya Semangat seperti nih. ini. Keseharian saya seperti ini, Bang. Saya selalu ceria. Oke. Selalu Daihatsu ceria. Keren. Oke, oke, oke. Kang, barusan saya perkenalan pribadi dari Anissa nih. Sekarang giliran Kang Jajang dong. Ceritain Oke, oke. pribadinya. Oke guys, selamat malam semuanya yang ikut live IG bersama Profesor Indra Uno. Perkenalkan nama saya Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman. Saya eh, santuy bang, santuy bang. Saya produksi di olahan susu yogurt kebetulan bang. Ada beberapa produk saya, diantaranya ada yogurt kemasan botol. Ada juga stick yogurt, ada mochi es krim juga, ada kefir. Nah, sekarang saya mau launching ini bang, stick yogurt, stick susu. Jadi stick susu itu kayak katapang, kue katapang itu, tapi kita pakai susu. Jadi semuanya produk saya itu pakai susu gitu kan. Saya tinggal di Oke. Tasikmalaya Kang, Oke. Tasikmalaya, Di kotanya atau di itu? kabupaten. Oh, di kabupaten. Ke arah Iya, mana tuh? Kalau kabupaten. kabupaten ke arah mana tuh? Saya Cisayong dekat pesantren Idris ya. Itu Bang Sani pernah foto sama saya ada kok. Bang Sani pernah Cisayong, ketemu saya. Kam- Pesantren Al Idrisiyah, saya pernah nginep di sana. Kapan? Ah, nggak ketemu saya. Kalau sama Bang Sani saya sering ketemu Bang, sering ke itu. Kalau Bang Indra belum Iya, belum ketemu. karena kalau ada Bang Sandi, Kang Jajang cuma nempelnya sama Bang Sandi aja, sayanya di belakang dicuekin. Oh, gitu. Tuh. Kalau Ibu Min pernah ketemu Ibu Min Uno udah ketemu pernah. Oh, di mana, Kang? Waktu ada acara di pesantren Idris ya, tadinya mau ke rumah produksi saya, cuman berhubung jadwal di pesantren padat, jadi nggak jadi gitu. Tadinya kan mau ke UMKM gitu, mau apa? Mau mampir gitu. Cuman di Idris ya jadwalnya padat, jadi nggak sempat gitu. Tadinya mau kayak ke rumah produksi mau lihat gitu. Oke. Gitu bang. Nah, mau tanya aja nih. Kang Jajang ini anggota koperasi Al Idrisiyah bukan? Ya jelas dong, udah hampir 13 tahun saya bang. BMT. Oke. Ya, ya BMT, betul. BMT Al Idrisiyah ya, betul ya. Yoi. Dengar nggak, Kang? Udah berapa kali minjem, boleh tahu nggak? Saya hampir 5 kali bang, 5 kali minjem ke koperasi. Lima kali. Kira-kira koperasinya itu membantu aja atau membantu banget Oh jelas membantu bang, BMT-nya? jelas membantu banget. Waktu saya dulu mau bikin apa rumah dulu, saya sempat ngajuin ke BMT. Alhamdulillah saya sudah punya tempat tinggal gitu ya, udah bisa dari orang tua. Dan untuk rumah produksi juga kemarin saya
Cuman nggak minjem ke BMT kebetulan. Makanya untuk rumah produksi kan biaya sangat besar gitu bang. Jadi nggak di BMT tuh nggak sampai segitu ngasihnya gitu bang. Oke, iya kegedean kali ya. Ada maksimalnya kali ya. Ada, iya betul ada. Untuk di koperasi kan ada maksimalnya. Kalau bank konvensional kan nggak ada maksimalnya. Itu Iya bang. betul. Mereka sih, iya iya. Wah, ini kan teman-teman yang hadir di sini, kenapa saya tanya mengenai mengenai BMT Al Idrisiyah? Karena ini salah satu BMT yang menurut saya bisa dijadikan contoh. Betul Waktu betul. Contohan. pertama, ya betul. Pertama kali saya ketemu itu tahun 2013. Udah itu 2014 kami dari Yayasan Min Eruna Foundation punya program untuk pelatihan para pengurus BMT. Nah, pada saat pelatihan itu di 2014, itu BMT Al Idrisiyah itu saya ingat persis, saya tanya modalnya berapa, modal awalnya. Terus jawabannya 60 juta, ya 60 juta. Nah, saya ketemu lagi tahun 2020, akhir 2020 saya ketemu lagi. Saya tanya lagi sekarang. Sekarang dari modal 60 5M. juta berapa asetnya? Ternyata asetnya itu udah naik, M. udah naik 2000, ya 2000 kali lipat. Nah, dari yang anggotanya akhirnya menjadi sekitar 200, tunggu, pengurusnya yang kerja itu sekitar 200-an orang, terus tapi anggotanya sekitar 15 ribuan atau 18 ribuan orang. Nah, Dua ini puluh ribu menurut sekarang saya, bang. oh sekarang 20 ribu, Masya Allah. Nah, Iya 20 ribu. jadi ini adalah percontohan di mana sebuah institusi keuangan mikro, ya lembaga keuangan mikro di daerah itu bisa menjadi mitra yang tepat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dari seluruh UMKM yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi kelihatan itu perkembangannya, ya dari asetnya berapa, dari jumlah anggotanya berapa. Nah, jadi teman-teman yang dengar ini nanti bisa mulai mikir-mikir nih, atau kasih kasih masukan kepada HR UMKM atau HR Academy untuk punya mitra atau bahkan punya sendiri lembaga keuangan mikro tersebut. Keren, keren. Oke, itu intermezzo dikit. Nah, sekarang tiba waktunya untuk apa nih? Orang datang ke ngobrol santai itu punya harapan. Salah satu harapan yang paling diinginkan adalah lebih besar lagi atau lebih banyak lagi dikenal sama yang hadir maupun yang nonton nanti. Jadi pertama kali saya kasih kesempatan ke Anis untuk promosi usaha. Nah, promosi usahanya gimana? Mulai dari produk, udah itu terus berapa harganya, belinya bagaimana, di mana, nomor teleponnya apa, berapa maksudnya, udah itu terus bagaimana kalau mau kerjasama sama teman-teman yang lain, jadi kolaborasi istilahnya. Silakan Anissa, gas Iya, on. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang hadir, yang nonton di IG Ngobras bareng Bang Indra Uno ini. Saya memiliki produk roti bagel mini. Kebetulan ini saya sedang di luar, produknya ada. Bisa dicek di IG saya di dapur_anis.s. Nah, usaha saya ada kuliner siap saji. Saya buka warung di Transmart Mall Yasmin Bogor dan di Teras Surken.
Teras Surken yang di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Itu saya untuk makanan siap sajinya itu ada ayam kremes dan nasi comot atau burger nasi. Nah, untuk produk keringan saya punya roti bagelen mini. Roti bagelen mini serta makanan snack kampung kayak rengginang. Insya Allah rengginang ini mau saya ibaratnya dengan contohnya seperti nyam-nyam, nanti mungkin bubuk rengginang itu bisa bermanfaat, Pak. Jadi bubuk rengginang itu nanti nggak hanya nyam-nyam aja yang bisa dicocol dengan coklat as keju, tapi nanti bubuk rengginang pun akan bisa dicocol dengan saus coklat dan saus keju, gitu. Sama ini flower dance, kembang goyang. Intinya sih tadinya awalnya saya fokusnya itu di makanan kampung. Nah, berawal saya pindah makanan kampung dan cookies kue kering. Berawal saya pindah ke roti bagelen mini dan makanan kuliner. Itu awalnya itu saya ikut binaan dinas koperasi. Nah, binaan dinas koperasi akhirnya di situ saya datang banyak banget para pesaing UMKM, Pak Indra. Dan ternyata produk kue kering itu banyak yang produksi. Wah, saya bingung nih. Saya bikin inovasi apa nih yang nggak sama dengan para UMKM yang lain. Begitu pula makanan kampung, seperti kembang goyang, seperti rengginang, itu banyak banget bervariasi. Akhirnya saya terpikir, saya harus bikin inovasi baru nih. Bagelen itu kan kebanyakan yang besar-besar. Saya coba bikin inovasi, bikin bagelen koin kecil-kecil. Nah, semoga bagelen itu yang makan nggak hanya orang dewasa aja, anak kecil juga bisa, karena bisa menjadi snack bagelen mini gitu. Nah, setelah itu ikut dari binaan Dinkop, saya masih nambah ilmu lagi nih, biar saya usahanya bisa branding meluas gitu kan. Nah, dari dinas koperasi, saya diarahkan ke HRA Academy. Di situ saya diajarin bagaimana positioning gitu kan, market saya ada di posisi mana atau bagaimana gitu kan. Anissa, ya, ini ya. saya baru lihat loh, ini saya baru lihat ada namanya Nastar Jumbo. Ya, Narbo namanya. Nastar itu Narbo. Nah, itu kebetulan favorit saya tuh Nastar dari dulu, dari waktu masih remaja sampai sekarang. Kalau ngelihat yang jumbo ini makannya itu alhamdulillah pas. Iya, satu kali juga kenyang, cocok buat sarapan sama ngopi dan ngeteh. Makan satu juga udah cukup pengganjal perut, jadi bisa langsung nanti lanjutnya dimakan siang. Jadi nggak usah sarapan bubur dan sarapan lain, cukup makan Narbo aja udah kenyang. Ini inovasi ya, itu gitu, inovasi nih. Narbo gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sempat dimakan sama Ibu Wali Kota, sama Ibu Dinas dari Koperasi. Thanks Bu Yuyun. Ada Bu Yuyun dari Ibu Dinas Koperasi sama Bu Emu dari Dinas Koperasi. Nah, itu alhamdulillah diterima. Rasanya enak katanya. Yang tadinya saya bingung, cookies banyak nih, saya bedanya apa ya supaya cookiesnya lain sendiri. Nah, kebetulan kan best seller saya di kue kering adalah Nastar. Nah, saya bikinlah yang beda lah, saya bikin Narbo, Nastar Jumbo gitu kan. Alhamdulillah diterima sama masyarakat Pak Indra Uno. Nah, itu saya masih belajar dari sisi kemasan. Untuk sebentar mungkin kemasannya belum mewah ya, masih mencari-cari kemasan, masih belajar. Nah, disitulah saya bisa, alhamdulillah saya gabung di HRA itu sangat bermanfaat banget. Ini. Apalagi sekarang ada OKOC. Nah, iya betul. Iya betul, itu saya masih biasa aja. Nah, itu juga alhamdulillah itu semuanya desain saya sendiri. Iya, Bang Indra, terima kasih. Dari kemasan, dari desain itu saya buat sendiri gitu. Belum dari marketing dari mana. Cuman paling saya punya teman, dia biasa di desain saya saran sama dia ini bagus atau gimana itu. Tapi murni itu desain buatan saya sendiri, dari desain, dari kemasan buatan saya sendiri. Nah, dari Dinas Koperasi itu saya juga alhamdulillah sama dari HRA itu bagaimana nih saya supaya bisa
beredar produk saya tapi aman gitu kan. Nah, saya juga pengen dong masuk ke Sangkuriang, ke oleh-oleh Bogor gitu kan, oleh-oleh yang ada di Tangerang atau di mana gitu kan, atau di pokoknya sejabotabek lah gitu kan. Nah, dari HRA dan dari Dinas Koperasi kita diarahkan bagaimana cara membuat perizinan. Perizinan PIRT ya, PIRT. Nah, itu diarahkan. Bahkan dibimbing menjadi mentor. Alhamdulillah saya udah dapat sertifikat mentor dari HRA, dari Coach Wulan, sangat bermanfaat banget, walaupun galak, tapi bikin kita jadi pinter. Beliau memang sangat tegas gitu kan, tapi saya suka dengan ketegasan beliau, dengan ketegasan Coach Wulan itu saya suka banget, karena di situ saya ada rasa tanggung jawab gitu kan, walaupun hanya belajarnya online, tapi kayak kalau udah dikasih tugas kita kayak deg-degan gitu sama beliau. Tapi alhamdulillah nyampe, belajar kita ilmunya nyampe gitu kan. Nah, itu sangat bermanfaat di HRA, di OKOC-nya juga diarahkan juga dari OKOC-nya juga. Nanti kalau seandainya dari OKOC itu saya pernah lihat kemasan. Nah itu di situ saya lihat, oh saya pengen dong kemasan saya lagi. Because yang tadinya kemasan saya hanya plastik pouch biasa doang, bening ya, akhirnya belajar. Nah sedikit saya juga di sini masih belajar. Nah dari situ mungkin karena saya ini. Nah iya. Sebelumnya coach nggak seperti itu, ada yang sedang di branding sama Bapak Wakil Wali Kota. Di situ ada saya oleh Bapak Wakil Wali Kota. Itu masih biasa aja, gambarnya juga masih gambar bapak-bapak pakai koki, belum pakai apa sih label atau apa. Oke. Udah berapa kesan itu Pak Indra, saya masih belajar dan belajar, tetap didampingi oleh Coach Ula dari by WA, dari by di grup gitu kan. Saya memang jarang komen di grup, tapi saya cukup memperhatikan oh begini gitu. Karena saya memang jarang komen di grup, tapi ilmunya yang saya ambil gitu kan. Itu. Nah, untuk kuliner, alhamdulillah saya juga ada binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. Nah, di situ ada binaan dari Ibu Wali Kota namanya Bakul, Badan Kuliner. Nah, akhirnya di sini juga saya buka kuliner di Transmart Mall. Ada ibaratnya untuk masyarakat, untuk UMKM yang benar-benar gercep, yang nggak pernah belajar, ya di situ saya buka kuliner ayam kremes dan nasi comot. Nah, kalau nasi comot itu saya terinspirasi. Saya dulu pernah susah, Pak Indra, sangat susah dulu, mau makan aja susah dengan harga goceng. Itu gimana caranya bisa makan kenyang gitu. Ya, itu Bang Indra, makasih. Sama-sama. Jadi saya bisa seperti ini berkat bantuan dari HRA Academy, bimbingan dan bantuan dari HRA Academy, dari Dinas Koperasi, dari Dinas Perindustrian Perdagangan tidak saya lupakan. Karena memang saya awalnya itu nol, usaha itu saya dari tahun 2011 usaha cookies. Zaman anak-anak saya masih kecil, yang tadinya saya kena PHK, dulu saya kerja di restoran. Di restoran Chinese ya. Sekarang udah bangkrut. Mereka udah berangkat. Dulu itu saya bingung. Ketika itu mau deket lebaran, saya dipecat, anak masih kecil, dan saya single factor waktu itu, single parent saya. Masih pada kecil-kecil, paling besar itu masih kelas 3 SD. Gimana caranya saya bisa bertahan? Dan saya mengalami yang namanya jadi badut. Jadi badut di lampu merah itu saya ngalamin. Nah ketika itu saya pengen maju, gimana ya? Apa ya? Gitu. Akhirnya saya coba bikin kue kering. Dari keliling, alhamdulillah setahun kemudian tiba-tiba meledak. Yang biasanya pesanannya hanya berapa toples, di tahun 2015 meledak, saya dapat orderan 800 toples. Nah, di situ saya mulai deh ngembangin usaha, ikut binaan di situ 800. Tapi saya masih lugu ya, belum tahu apa-apa. Waktu 800 toples itu saya belum tahu apa-apa. Jadi orang beli produk saya, ternyata dia jual lagi, terus dia bilang jangan pakai merek. Dulu saya mereknya itu bukan Dapur Anis, tapi Mialika Cookies, nama anak saya yang bungsu, ya kan. Nah, di situ saya masih polos banget, belum ngerti apa-apa.
Akhirnya saya masuk dari Binandinko, terus dimasukin ke HR. Nah itu saya sangat berterima kasih gitu aja. Apalagi sekarang saya bisa ngobras bareng dengan Pak Indra Uno, itu suatu kehormatan buat saya. Karena Masya saya Allah. jujur ibaratnya kalau ini suka banget sama Sanjiro dan Mbak Indra Uno. Selalu follow, tapi saya baru sekarang ini, jujur saya baru sekarang ini ngikutin IG-nya Kak Indra. Karena Masya saya Allah. orangnya suka nggak percaya diri. Kalau saya follow it, di tag nggak ya, diterima nggak ya, suka seperti itu kalau sama orang-orang yang Diterima. terkenal. Diterima Itu. tuh. Mau di follow back juga boleh, tinggal DM aja. Follow back dong gitu. Iya, Tinggal soalnya tulis pernah gitu. Pak, saya pernah mau follow up salah satu artis tapi nggak di follow back. Tapi ya udah di situ agak-agak ngedon, jadi kalau ini cukup tunggu yang terima pertemanan aja deh. Takutnya Nggak gak apa-apa. sopan gitu kan. Soalnya orang-orang tuh Ya kadang-kadang suka itu. nggak tahu. Maka itu harus dibilang follow back dong, saya ini gitu. Jadi Oh harus gitu ya, diminta. itu dia. Ah, Saya juga ini IG juga masih awam Pak. Dulu saya tuh belum sama sekali nggak tahu yang namanya sosmed. Sosmed itu saya tahunya dulu Friendster aja. Belum pernah yang namanya Instagram atau apa. Nah, masih ini sih masih belajar segala sesuatu, tapi alhamdulillah dari kita manteng terus dari pelatihan-pelatihan dari Zoom, offline atau apa. Alhamdulillah bisa seperti ini. Alhamdulillah banget, itu aja. Jadi buat teman-teman yang mau beli produk saya, bisa DM di IG saya di dapur_anis.s, atau bagi yang di Kota Bogor mau cobain ayam kremes saya, mangga datang ke Transmart atau ke Telesurken. Kalau mau ada promo-promo, misalkan mau makan tapi ada promonya gratis minum, itu hanya ada di Transmart. Kalau di Telesurken itu tidak boleh jualan minuman, hanya tok makanan saja. Nah, buat teman-teman nanti saya ada promo untuk kue, makan di tempat, gratis minuman gitu kan di Transmart. Buat teman-teman nih, yuk datang ke Transmart, Jasmine. Kita ada promo, beli snack apapun, beli makanan apapun, gratis minum dari Dapur Anis. Saya juga punya racikan minum nih, Pak Indra Indra nih. Saya punya racikan minum namanya Hitam Putih Dunia. Itu best seller saya dulu. Minuman Hitam isinya Putih apa itu? Dunia. Isinya apa tuh? Isinya, maaf ya Pak Jajang ya, yang besor yogurtnya nih, kapan-kapan kita bisa collab ya Pak Jajang. Karena saya Boleh, dulu pernah boleh Bu Anissa, boleh. Sip. dulu saya pernah kerja di yogurt Cisangkuy. Nah, saya itu dipecat oleh beliau itu. Saya masih sakit hati sampai sekarang. Alhamdulillah saya suatu saat saya bakal punya restoran. Saya buktikan, alhamdulillah sekarang terbukti saya punya Amin. food. Sampai Bandung ya? Iya, itu. Saya pernah pengen coba belajar bikin yogurt. Ternyata gagal terus. Kayaknya saya harus belajar sama Pak Jajang nih. Fermentasinya itu saya Boleh. selalu Nanti gagal. kita Akhirnya kolaborasi, baik. kita bersinergi sama Haira, oke? Nah, itu Jempol. isinya perpaduan susu dan susu segar dan susu UHT dan sirap leci. Nah, itu dengan cincau hitam. Cincau hitamnya itu saya blender, ditaruh di bawah, atasnya shakeran dari susu dan sirap leci. Nah, bahannya jadi hitam putih dunia. Karena saya bingung mau kasih makan nama minumannya apa, ya udah. Akhirnya saya kasih makanan minuman hitam putih dunia. Dan alhamdulillah banyak yang suka. Alhamdulillah. Itu aja. Masya Terus Allah. buat teman-teman nih yang masih punya usaha kecil tapi dia masih bingung atau bagaimana, terus lihat di IG, belajar di IG. Saya tuh dapat ilmu itu selalu rajin. Ternyata sosmed itu nggak hanya harus di tanda kutip ya. Ketika itu kan saya jujur, sosmed buat apa? Ternyata ketika saya buka IG, buka TikTok, itu banyak education yang bagus-bagus, pembelajaran yang bagus-bagus. Nah, itu kalau untuk belajar UMKM, pantengin terus tuh HRA, OKOC, terus kan itu ada bimbingan-bimbingannya di situ. Untuk pelatihan-pelatihan juga ada. Udah itu aja, cukup sekian Pak. Kalau diceritain panjang, nanti Pak Jaja nggak kebagian. Kirain mau dihabisin waktunya sama Anissa. Kasihan Pak Jaja nggak kebagian nanti. Apa-apa.
Pokoknya Oke, nanti saya makasih. bakal beli susunya Pak Jajang nih. Yogurt plainnya saya butuh soalnya. Siap, Oke. siap. Gampang sekarang ada pakai Paxel sehari sampai. Siap. Oh, udah Jangan kan ke dikasih. Bogor. Ke Bogor dekat ke Bogor. Saya ke ujung Kulon ke Merak juga sehari sampai bisa. Sekarang ada paket Paxel, tenang. Mau kirim kemana juga aman sekarang mah. Keren. Keren, TOP keren. banget. Terus satu lagi Pak Indra, satu lagi kesempatan ya Pak Jajang, punten ya. Oke, Alhamdulillah oke, produk siap. saya itu sudah PIRT, sudah halal, tinggal nunggu sertifikatnya untuk halal nih. Alhamdulillah saya halal juga dibantu oleh pemerintah juga. Alhamdulillah dan sekarang sedang proses haki. Alhamdulillah ketika saya cek di haki dapur Aris belum ada yang pakai. Alhamdulillah lebih alamin. Masya Selam- Allah. Itu harusnya udah dari awal tuh. Jangan sampai kecelek. Ya makanya itu saya waktu itu kan lumayan kan Pak Indra untuk haki itu Iya. lumayan biayanya kalau mandiri. Nah saya nunggu program dari pemerintah tapi alhamdulillah dapat kebagian. Alhamdulillah. Oke. Soalnya kemarin Mangga dilanjut Pak Jajang. yang muncul di sini itu pernah yang kemarin atau dua lagu yang minggu lalu itu mereka udah pakai nama D gitu ya, DEE gitu. Ternyata udah diambil Oh orang. iya, Budinia. Budinia, Mr. The Ah, Kitchen ya. Nah, itu iya. kita masuk gabung di HRA itu barengan. Asal mulanya kita Oke, dari Bu Lili. oke. Dari Oke, Bu Lili, atur akhirnya kita nuhun. barengan. Atur Iya. nuhun. Nah, sekarang giliran promosi Kang Jojo. Eh. Bentar, saya ngambil komputer, tapi lanjut. Saya ngambil komputer. Oke guys, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di live IG Bang Indra Uno. Perkenalkan saya Jajang Nurjaman, owner Jang Yogurt dari Tasikmalaya. Oke, sebelumnya saya punya pantun nih, boleh nih Bang Indra ada pantun buat Bang Indra nih. Mangga. Oke. Beribu-ribu ikan di laut, hanya satu yang bisa terbang. Beribu-ribu perusahaan yogurt, hanya Jang Yogurt yang paling ku pinang. Masya Allah, keren. Oke, kita mulai saja Bang. Awalnya sih awal saya mulai usaha di olahan susu itu pertamanya saya nganpas dulu Bang dari tetangga ya yang biasa bikin yogurt. Itu dari tahun 2010 Bang. 2010 sampai 2016 sekitar 6 tahun saya ngampas dari tangga gitu ya, ikut jualan karena saya nggak punya modal. Saya ini korban PHK Bang di perusahaan di Cikarang. Korban PHK ya. Kemudian saya pengen coba beralih profesi ke jualan gitu ya. Masalahnya kalau jadi kuli terus nggak bakalan maju-maju. Saya pikir seperti itu ya. Saya beralih ke jualan. Pertama-tama saya jualan di sekolahan Bang. Ikut itu kayak di sekolah SD gitu Bang. Tahulah bisa dibangin lah. Gimana sih jualan di sekolahan itu kan. Nah itu saya pertama ngampas dari situ. Alhamdulillah saya kumpulin, saya tabungin, kebeli freezer 1. Masih ingat banget itu. Produksi juga baru 2 liter, 3 liter itu susunya. Dan di 2016 yang saya biasa diambil, yang saya biasa yogurtnya saya bawa jualan itu kebetulan dia bangkrut gitu Bang, kelilit utang, kena ikutan invest. Nah di situ saya berpikir gimana caranya nih supaya saya bisa produksi sendiri. Karena si teman saya yang produksi yogurt itu nggak ngasih resepnya gitu Bang. Jadi saya bingung. Dulu mau ada Google Bang. Bingung saya gimana nih resep yogurt. Bingung bener bingung. Ini pokoknya usaha harus saya jalanin, harus saya terusin. Masalahnya saya udah punya banyak langganan ya. Banyak saya punya warung lebih dari 50 warung. Waktu dulu itu 50 warung ya. Nah udah gitu saya kan nanyain ke tukang susu yang suka saya beli susunya tuh.
Nah saya tanyain gimana sih Kang kalau bikin yogurt, cina. Kebetulan dia tuh bisa gitu, bisa bikin yogurt. Saya diajarin juga itu cuma kalau menurut saya cuma gitu-gitu aja lah, belum seenak yogurt yang sekarang saya bikin gitu kan. Karena itu cuma teknik dasar cara membuat yogurt aja gitu Bang. Nah, tahun 2017, singkat cerita 2017 nih ya, 2017 ada orang dinas pertanian nanyain pas ke saya gitu. Katanya, Pak, katanya di sini ada yang suka bikin yogurt ya? Di belah mana Pak? Pas itu saya yang ditanya. Oh, saya sendiri Pak yang bikin. Oh, di sini ya. Nah, habis itu dia ngajak ngobrol. Pak Heri namanya dari Dinas Pertanian Kecamatan Cisayong itu ngajak ngobrol, ngajak ngobrol. Nah, tahun 2017 produk saya dibawa ikutan lomba di kabupaten. Alhamdulillah dapat juara 1 tingkat kabupaten. Tepuk tangan dong ah. Juara 1 tingkat kabupaten. Nah, di situ Keren. juara 1 tingkat kabupaten dapat bantuan permodalan sebesar 5 juta. Di situ saya mulai ngembangin usaha, nambah freezer, beli kompor yang baru, terus itu alhamdulillah uang 5 juta itu bagi saya sangat bermanfaat sekali. Waktu dulu tuh uang 5 juta tuh benar-benar saya manfaatin untuk permodalan usaha sama beli bahan baku Bang. Nah, kemudian di 2018 saya dikenalin ke Dinas Indag Dinas Industri Perdagangan. Nah, di situ saya ikut WUB Wirausaha Baru dulu zamannya Pak Aher ya. Pak Aher dulu, Pak ya. Di situ ikut ya, ada pameran di Pusdai, masih ingat itu. Saya mewakili Tasikmalaya, kebetulan saya produksi yogurt di Tasikmalaya itu masih jarang Bang, belum kayak di Bogor gitu. Di Tasikmalaya yang produksi itu nggak sebanyak kayak di Bogor. Kalau di Bogor itu hampir tiap desa pasti ada. Saya tanya teman saya waktu pelatihan di Bogor seperti itu. Alhamdulillah Pak Balatak. Pak Balatak. Di Bogor mah tepatnya pusatnya gitu. Kalau Tasik masih belum ada. Bandung pusatnya. Ya. Yogurt pusatnya di Bandung. Bandung juga sama. Bogor juga yang pusat susu itu kan daerah Bogor sama Bandung tuh. Kalau Tasik masih belum ya. Meskipun Tasik juga sekarang udah mulai menjamur gitu perusahaan yogurt. Nah, di 2018 saya dikenalin sama Dinas Indag, terus dikenalin sama Dinas Koperasi. Nah, di situ saya aktif di Dinas Koperasi sama Dinas Indag, ikut acara bajar-bajar, dikenalin di itu. Alhamdulillah, yogurt saya di kalangan dinas itu sudah tidak asing lagi, karena di Kabupaten Tasik yang produksi yogurt itu bukan hanya yang udah terkenal itu Jang Yogurt gitu Bang. Nah, di 2019 COVID ya, sebelum COVID, saya sering ikut pelatihan dari 2017 sampai 2019 itu saya sering ikut pelatihan dari Dinas Pertanian, mulai dari di Bandung, di Lembang, di Bogor, saya sering ikut pelatihan. Alhamdulillah, saking saya sering ikut pelatihan, sekarang saya jadi pelatih Bang. Suka ngelatih UMKM cara bikin yogurt gitu. Alhamdulillah. Keren. Berarti saya ajarin ya. Ya, kenapa Teh? Berarti saya ya. Siap. Dari sekolah juga udah berapa sekolah yang sudah pernah saya ikut bareng latihan bareng gitu ya. Dari SMK, dari Santripreneur, alhamdulillah lebih dari hampir 10 sekolah, suka saya pernah ikut latihan bareng sama saya. Ada yang di rumah produksi, saya di sini, ada juga yang saya diundang ke tempatnya gitu kan. Terus dari Dinas Pertanian juga saya sering diajak ikut pelatihan bikin yogurt itu sama KWT, kelompok wanita tani. Nah, kelompok wanita tani juga sering itu dari Dinas Pertanian hampir setahun, hampir 2 kali
Itu udah apa? Udah dianggarkan sama Dinas Pertanian. Nah, ini nih 2020 karena ada si Covid ya. Di 2020 itu luar biasa. Lihat saya benar-benar turun Bang karena ada si Covid itu Bang. Aduh. Covid gitu kan. Tapi karena market itu selain sekolah, Langsung biar, tapi nggak apa-apa. Jangan khawatir. aduh saya ngomong sendiri Bang Indra. Ih, Iya. saya dianggap huka-huka tuh. Kan ngomongin sendiri kan ada saya, tuh saya dianggap huka-huka tuh, Bu. Kang Jajang mau, aduh. Nggak, maaf ya Indra, maaf. Maksudnya, Maaf. maksudnya Bang Indranya ngilang gitu. Oke. Lanjut. Lanjut, Oke, Kang untuk Jajang. legalitas, ya oke, untuk legalitas, alhamdulillah, Jang Yogurt itu udah ada halal, nilai gizi, juga haki, alhamdulillah. Dan BPOM sekarang lagi proses, udah sampai ke tahap ini apa, username sama password, alhamdulillah. Itu berkat kerja keras saya juga untuk legal itu semuanya serba gratis Bang, difasilitasi sama dinas, mulai dari haki, halal, sama ING juga difasilitasi sama dinas, alhamdulillah. Indak ya? Nah, Dari Indak ya? Indak sama dinas koperasi itu, saya gabung ke Indak, dinas koperasi, terus sama dinas pertanian. Kemudian untuk BPOM, sekarang saya lagi dibantu sama Kementerian Pertanian, alhamdulillah. Beliau sangat membantu saya karena yogurt itu kan dari hasil ternak gitu. Jadi untuk BPOM sekarang lagi dibantu sama Dinas Pertanian di Kementerian Pertanian. Kemudian apalagi ya? Ini Bang, saya cita-cita pengen ini Bang, pengen punya kedai gitu, kedai yang apa namanya di situ tuh ada edukasinya gitu Bang. Mudah-mudahan bisa tercapai di 2022 itu. Ya mudah-mudahan sih dari Bang Indra ada suntikan dana permodalan Bang buat itu Bang. Masih bisa Pak Jajang, saya juga alhamdulillah bisa. Kalau di Ya, nanti pengennya bisa seperti demam. itu Teh. Kalau di Tasik kan belum ada Transmart yang kayak di Bogor gitu yang buka-buka kayak UMKM itu belum ada di Tasik Bang. Tolong Biasanya di biasanya dari Dinas Koperasi dan Indak itu ada pasti kios-kios untuk UMKM itu selalu ada gitu. kalau Tasik belum kesentuh. Kalau Tasik nggak tahu kurang gimana tuh, kurang gimana? Mungkin masih Nah. tahap itulah. Oh, nanti nunggu Ya, nunggu mungkin. nunggu tol. Oh, tol itu Iya, ya nanti di ada atas. tol. Pasti rame tuh. Ya rencananya di pintu tol keluar mau dibangun sentra UMKM katanya, itu juga katanya. Bukan Cuma katanya, itu masih benar. lama Bang. Benar sih benar. 2024 masih lama Bang itu Bang. 2026 paling. Ya kalau saya sih pengennya bertahap sih punya kedai sedikit-sedikit lah gitu. Minimal kita bisa apa dari di situ saya tuh udah bermimpi gitu Bang, bermimpi punya kedai gitu. Udah luar biasa gitu. Di situ saya pengen punya produk-produk tuh yang semuanya serba susu. Kalau di Lembang kan ada serba susu ya di Lembang. Ada. Tahu kan di Lembang? Nah Tasik, pengennya tuh Tasik punya kayak di Lembang gitu. Itu teman saya yang di Lembang serba susu Ibu Lucy tuh. Nah Tasik saya pengennya seperti itu Bang. Punya Serba namanya, yogurt. saya udah punya brand namanya Make Susu. Keren. Make. Nah itu. Jadi kalau di Lembang serba susu, kalau di Tasik Make Susu. Oh, Make susu gitu. Oh. Tulisannya make gitu Bang. Coba daftarin sekarang namanya. Doain, Bang. Daftarin namanya, dihakiin sekarang. Daftarin ke Hakiin. Oh, daftarin ke Haki ya? Soalnya kalau udah kepake sama orang lain, kita udah mimpi gitu, namanya udah dipakai. Udah pakai.
Tapi kan kedainya belum ada, Bang. Gak apa-apa, Pak. Gak masalah. Nama heula, Oh, gitu. namina heula. Oh, kalau Istilahnya yang yogurt, di tag oh heula. di tag dulu ya. Di tag heula. Iya, iya. Kita Iya, kira. betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Jadi sebelum pakai sama orang kita tag dulu gitu ya. Pak, cakep. Saya pengen banget Bang, itu Bang, Bang Indra pengen banget nyobain yogurt saya Bang, nanti di endorse gitu Bang, biar ya kalau sama itu makan luar biasa lah. Itu di IG saya juga lihat Bang, Pak Menteri Teten ada di situ di IG saya coba. Saya, Pak ya, Pak Menteri Teten Mas Duki juga udah nyobain. Cek kurang tinggal hela. Itu jang yogurt. Teten Mas, ini ya, Menteri ya, Menteri. No mana nih, Menterinya no mana? Eta Teten Mas Duki, Iya. aya Teten Mas Duki, aya Pak Kusmana. Tah, eta betul. Oh, itu kieu. Nah itu betul, itu Mas Duki. Waktu kunjungan ke Tasik Pak, itu nyobain yogurt saya. Waduh, ini viral Keren. langsung ini viral. Oke, nanti kalau misalnya dikirimin yogurtnya atau narbonya, nanti saya bikinin video testimoni, kembaliin kepada Anissa dan Kang Jajang supaya Siap. Siap, betul Bang, setuju Bang. Nanti saya kirimin produknya Kang, biar dicobain Bang. Ada paket paksel sehari sampai, nanti minta alamat lengkapnya, saya kirimin, nanti di endorse Kang. Oke, Berarti saya bisa test food ya sama punya Kang Jajang. Jadi, koordinasi sama Winnie ya, Nanti Winnie. kita bikinin videonya. Tapi Pak Indra Uno ya. Itu oke, siap. Kapan-kapan kalau ke Bogor, mampirlah ke Transmart Yasmin, cobain ayam kremes. Kedengeran saya. Udah ya. Halo Bang. Ya, aman. Ya, oke. Pak Indra, kalau main ke Bogor, mampirlah ke Transmart Yasmin, cobain ayam kremes sama nasi liwet dan nasi comot dapur Anis. Mohon. Tinggal bilang aja sama Winnie, di mana tuh tempatnya. Kalau ke Bogor, dimampirin, insya Allah. Ke Tasik kapan Bang? Ke Tasik? Tasik nunggu Cigatas we lah. Wah, lama tuh. Nanti biasanya kalau tiba-tiba sok tiba-tiba gitu, tiba-tiba udah seret langsung gitu ya. Langsung aja mampir. Mampirlah ke rumah produksi saya Bang. Masih mendem enggak? Amin. Enggak, jelas kalau di saya jelas. Ngejang jelas nggak Pak? Jelas. Sekarang putus-putus. Sekarang suaranya putus-putus. Halo. Ya. Aman. Oke. Nah. Suaranya putus-putus tadi. Oh iya. Nggak apa-apa deh. Yang penting tampangnya kelihatan. Oke, ini ngomong-ngomong kita udah kelewatan 2 menit nih, tapi nggak apa-apa, tadi kan mulainya 2:0 tadi terlambat ya. Sekarang tinggal 1 menit lagi. Nah, dalam 1 menit ini kurang lama ya waktunya ya, Kang sama Anissa ya? Kurang lama. Iya, tambahin lagi. Iya, tambahin lagi deh. Ada caranya untuk bisa muncul lagi di live IG. Caranya tanya sama Winnie ya. Ada caranya supaya muncul khusus sendiri. Nanti boleh. Nanti tanya sama Siap. Winnie ya. Boleh. Untuk muncul. Nah, tadi teman-teman kita baru dengerin
marketing, bukan marketing sih, promosi ya, promosi dua-duanya. Dan promosinya sangat berisi dan padat dan panjang kali lebar. Nah, jadi semua isi ngobras isinya promosi wungkul. Promosi wungkul. Nah, jadi waktunya habis untuk tanya-tanya lain. Dan karena waktunya habis untuk tanya-tanya lain, saya kasih kesempatan 1 menit gitu. Dengarkan ya suara saya. Cek, cek, Putus suaranya. cek, cek. Oke, Anissa udah kedengeran? Kedengeran? Tadi mah enggak, sekarang kedengeran. Oke. Kalimat penutup dari Anissa, abis itu Kang Jajang. Kasih kalimat penutup buat teman-teman yang dengerin sekarang maupun rekaman. Silakan, mangga. Ya, buat teman-teman UMKM yang punya mimpi, pengen punya kedai kayak Kang Jajang, insya Allah mimpi itu akan tercapai. Caranya seperti apa? Amin. Kita ya harus gercep, harus gesit, harus aktif. Setiap ada pelatihan Zoom itu jangan malas, ikut aja Zoom. Nggak selamanya pelatihan Zoom itu tidak, ibaratnya tidak menyerap kita. Kalau kita fokus akan nyerap ilmu-ilmu dari dinas, dari HRA, itu sangat bermanfaat bagi para UMKM. Jadi selalu fokus, insya Allah mimpinya akan terkabul. Semangat Amin. terus Ya UMKM, Rabbal Alamin. jabar paten, pasti Yes. UMKM sukses. Kalau kita saya aja modal nekat. Kalau kita nekat ingin sukses, mindset nomor 1. Mindset kita ingin sukses pasti sukses. Tapi kalau mindset kita udah kecut, udah apa, udah begini-gini, itu tidak akan sukses. Jadi wujudkan mimpimu, jangan takut, jangan ragu, semangat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Intinya kedah pede. Nah, Ya. jadi langsung. Oke, ini lucu juga nih rumah Cake Yiyi, jaringan lup, sumuhun lup gitu mah jaringan. Sok mangga, Kang Jajang, ayo kalimat penutup. Oke guys, selamat Semangat, berpikir sama keren, semangatnya keren, bikin aku kaget. Oke, sebagai kata penutup di acara ini, saya sangat berharap sekali kalian yang punya cita-cita seperti saya, yang punya mimpi besar seperti saya, kalian harus kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas. Lillah, pillah, billah. Insya Allah. Merdeka. Kalau kita billah, Allah juga akan mengabulkan doa kita. Yang mau antar yogurt bisa DM saya di jangyogurt_skmns. Kang Jajang, satu lagi. Jangan lupa bersyukur gitu ya. Wah, itu mah berdoa dan bersyukur nomor 1. Jangan lupa sarapan. Narbo, jangan lupa sarapan pakai narbo. Wih, pengen jadi ngacai. Itu mungkin Bang. Saya selalu rame Bang. Sampai kaget tuh, banyak yang ngomong sampai kaget. Sarapannya narbo, makannya narbo, minumnya yogurt Kang Jajang. Narbonya dapur Anis, minumannya yogurt Kang Jajang. Iya. Cocok barkocok. Oke, Dan terakhir Anissa. untuk Bang Indra, tolong UMKM dibantu permodalannya Bang, karena sekarang pasca pandemi itu benar-benar kita butuh modal lagi. Modal lagi. Lagi butuh banget modal Bang. Nanti saya laporin ke Bu Ida Jela sama ke Bu Wulan. Ini ada anggota HR UMKM ini pengen modal. Ntar kita doain ya.
Bu Ida Jela, makasih. Coach Wulan, makasih. Kang Bang Indra Uno, makasih banget ya udah diundang di acara Ngobras, luar biasa sekali. Meskipun waktunya sangat mepet gitu ya. Kalau menurut saya ini waktu segini mah kurang puas Bang. Saya kurang puas. Iya, Bener. saya juga kurang puas sama. Cuma segini waktunya, wah biasa 2 jam lebih. Udah kurang puas, sinyalnya putus-putus, luk-luk lagi. Nah itu dia Sinyalnya sinyalnya itu. luk-luk, Tadi terus saya waktunya ngomong berdua aja sedikit. sama Teh Anissa. Iya, udah kayak pacaran Idanya kita ya. kemana tahu. Jadi satunya jadi asal dianggap ku Bang Indra teh. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bang Indra Uno sudah mau ngobrol santai bareng dengan saya. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada HRA yang sudah buat schedule bisa ngobras bareng dengan Bang Indra Uno. Saya tadinya Bapak jadi Bang Indra tuh kebawa sama Kang Jajang. Terima kasih banyak. Saya lebih enak panggil Bang Indra aja. Terutama Coach Wulan. Makasih banyak Pak Coach Wulan dengan saya gabung di HRA yang tadinya tidak pintar jadi pintar. Gitu. Masya Allah. Oke. Makanya ayo gabung semuanya UMKM ke HRA gitu. Cakep. Amin. Oke OC juga ya. Iya dong. Betul. Harus. Jadi kalau buat khusus Tuh kan yogurt putus. itu kalau Putus. cek ayah keneh tuh. Halo? Ayah. Ayah putus. Ayah. Putus. Jadi kalau Sok. Jadi kalau ada yang bilang gini, jang naon, ayeuna. Nah, jawabannya jang yogurt wae. Gitu. Wow. Dapur Anis apa tagline-nya Pak Bang Indra Uno? Sirik ah. Jangan gue tunggu yang dapat tagline. Sirik ah. Yang dapat tagline jangan gue tunggu. Mikir dulu. Wangsitna tak acan aya. Wangsitna tak acan aya. Buat dapur Anis. Nanti dipikir dulu ya. Mungkin setelah makan narbo baru dapat inspirasi. Asik. Nanti kirim alamatnya deh. Siap laksanakan ngirim ke Narbo. Atur nuhun. Assalamualaikum. Hati ya. Waalaikumsalam. Ada pantun buat Bang Indra. Ada pantun buat Bang Indra. Jangan Bang Indra terus dong buat saya. Ada nggak Kang Jajan? Naik Budiman ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Pantun buat saya ada nggak? Nih sisa-sisa terakhir, sesi terakhir, pantun buat saya. Nanti wangsitnya belum turun. Ada wangsit lagi. Ya, atur nuhun ya. Ya, terima kasih banyak. Kalau ketemu sama Bang Indra, kayaknya seru banget nih Bang. Kapan ketemu offline Bang? Mangga, tinggal atur. Winnie yang kuncinya ya. Mangga. Buat Bang Jaja Oke, salam nanti saya kenal tungguin. ya. Buat Bang Jaja, buat Kang Oke, Jaja salam sama-sama Teh Anis. kenal. Terima kasih banget ya. Kita, walaupun kenal di dunia maya, nanti kita ketemu di offline lah. Kopi Terus darat, oke? semangat, terus Makasih semangat. banget. Selalu mimpinya Makasih terwujud. banget. Jaya terus HRA, oke. Amin. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Wah, suaranya Kang Jajang tadi gimana ya bisa sampai menggelegar gitu. Oke, makasih. Mohon maaf, ini waktunya sedikit berubah. Dan tadi loop signalnya mudah-mudahan bisa disimak secara tuntas di rekamannya. Terima kasih Lili Akbar Kusuma Dewi yang udah, terus Mira, Idris, juga ada Rohayati, luar biasa, Merisa Monoarfa dari Gorontalo, wow, Masya Allah, Ida Zela, udah itu, siapa lagi nih? Banyak yang kepotong, Rumah KKI, ya, atur nuhun. Sebelumnya, sampai jumpa di Ngobras berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.